Bapak Ibu, Shalom. Ya, selamat datang di rumah Tuhan. Selamat pagi. Saya bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama boleh beribadah di ibadah pagi ini. Mari segenap hati kita siapkan seluruh hidup kita untuk mengagungkan Allah yang kudus, Tuhan kita yang mulia. Ya, hadir di tengah-tengah umatnya yang memuji dan menyembah. Mari kita menyembah Allah kita yang hidup. Segenap hati kita. Ya Allah, kami bersyukur, Bapa terkasih, kehadiran-Mu kami nantikan setiap waktu. Kami mengalami Engkau dalam ibadah kami. Roh Kudus berkaryalah sepenuhnya dengan pengurapan-Mu dan kuasa-Mu. Bebaskan kami untuk menyembah, memuji Engkau di dalam nama Yesus. Ucap syukur kami berdoa. Kami mengangkat hati kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Dan saat kami datang menyembah-Mu, kami memuji Engkau. Haleluya. Menyembah-Mu,
kita adakan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 25 dan 26, demikian bunyinya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Apa kabar pagi ini? Halo. Sukacita semua? Amin. Coba sapa kanan kirinya. Katakan Tuhan memberkati. Ya. Kita datang pagi hari ini, semua kebaikan Tuhan kita alami, kita rasakan. Kristus telah bangkit, kita rayakan. Minggu lalu kita rayakan Paskah ya. Hari-hari ini kita bersyukur untuk semua penyertaan kebaikan, kedahsyatannya Allah kita yang hebat, yang luar biasa bagi kita semua. Biarlah kita boleh terus melangkah maju ya, naik dan bukan turun. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Yuk, musiknya bergairah ya. Yuk kita puji Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Semua bersukacita, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Aku tak lemah, karena Ku tahu yang benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah,
Dia memberikan hidup kepada kita. Melangkah dengan pasti menjalani hari esok karena Yesus yang esok. Hidup jadi berarti setia hidup. Hidup jadi berarti Yesus hidup. Hidup jadi berarti Yesus hidup. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Bersukacita terus kita nyatakan bukti karya Tuhan yang besar melimpah bagi kita. Sebab Dia yang mengangkat sakit kita dan membuat kita menjadi orang yang merdeka. Haleluya. Yuk mari bersukacita bertepuk tangan bersama yuk. Karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Hambanya Bapak Pendeta Romli Lumintang sudah ada di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan firman-Nya. Firman
firman Tuhan yang hidup bagi kita. Haleluya. Tuhan, Engkau Allah kami yang sudah menggenapi firman-Mu, dan Kau Tuhan yang sempurna, Tuhan yang punya rancangan masa depan bagi kami, dan rencana dan karya-Mu tidak akan pernah gagal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami ada di bait-Mu yang suci. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Engkau, dan sekarang kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu adalah benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Dan firman itu akan menguasai hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, dan firman-Mu itu akan menjadi kekuatan penopang kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami rindu Engkau berbicara dan berfirman. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan tema yang sudah diberikan oleh gereja, yaitu sudah tergenapi. Masih dalam suasana Paskah tentunya saudara. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Mari kita membuka Alkitab kita, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu juga bisa membaca di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal 24 ayat 25 sampai dengan 32. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saudara-saudara, sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia, yang mendengarkan firman Tuhan, tentu menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, minggu lalu kita merayakan Paskah. Dan belum terlambat saya mengucapkan selamat Paskah, karena Paskah itu adalah Yesus yang mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Jadi saudara-saudara, kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita tidak menyembah Tuhan yang waktu kita berdoa dia mati, dia tidak menjawab doa kita. Tetapi puji Tuhan, dia mati dan dia bangkit dari kematian. Makanya kita punya Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita tidur pun dia ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita dalam pekerjaan pun dia bersama-sama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena dia hidup, dia mati, dan dia bangkit daripada kematian itu. Dia mengalahkan kematian. Nah, disinilah keistimewaan kekristenan. Saudara, Paskah itu disebut Festum Festorum. Artinya perayaan dari semua perayaan. Mulai dari Natal, ya, Jumat Agung, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian atau Paskah. Paskah ini adalah puncak dari semua perayaan, saudara. Iman Kristen itu bertumpu kepada Paskah. Kenapa? Karena dia mati, betul, sebagai manusia. Tetapi dia bangkit dari kematian. Ini menjadi keistimewaan kekristenan dibandingkan dengan semua aliran kepercayaan dan semua agama manapun. Karena kita punya Tuhan memang mati pada hari Jumat Agung, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan dia menjadi Tuhan yang hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, inilah menjadi keistimewaan iman Kristen. Maka keistimewaan iman Kristen inilah yang juga diserang oleh orang-orang lain yang tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus.
Karena sebetulnya saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu menjadi inti sari iman Kristen. Kenapa? Karena kita percaya, berdoa, beribadah, dan mengikut Tuhan yang hidup. Maka diserang. Kenapa? Karena Allah dan Tuhan mereka, nabi-nabi mereka semua mati dan tidak pernah bangkit. Hanya Kristus yang mati tapi bangkit dari kematian. Maka semua menyerang tentang kebangkitan. Kira-kira Bapak Ibu tahu dari mana kebangkitan Kristus pertama kali diserang? Matius pasal 28 ayat 11. Itu bicara tentang apa? Dusta mahkamah agama. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, kuburan menjadi kosong. Lalu mahkamah agama tahu dia bangkit, saudara-saudara. Karena memang sudah dinubuatkan dan memang Kristus berbicara tentang dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi, semua menyogok penjaga kuburan. Kamu kasih tahu ya kalau orang tanya. Kasih tahu apa? Bilang kuburan Tuhan Yesus itu terbuka lalu murid-muridnya datang mencuri tubuhnya. Dia tidak bangkit dari kematian. Baru mereka memberi uang, saudara-saudara. Nah di sini dusta mahkamah agama kemudian berkembang. Saudara, kalau dalam pelajaran teologi ya, ada yang namanya teori konspirasi. Teori konspirasi tentang kebangkitan Yesus adalah apa? Ayo murid-murid sepakat, jemaat mula-mula sepakat bahwa sama-sama bilang Yesus bangkit walaupun dia tidak pernah bangkit. Ini namanya teori konspirasi. Maka waktu ditulis juga Alkitab banyak yang salah. Karena sebetulnya Tuhan Yesus mati, tidak bangkit dari kematian. Ini namanya teori konspirasi. Saudara-saudara, ada teori juga yang kedua ya, yang terus berkembang, namanya swoon teori atau teori pingsan. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan, dia pingsan kehabisan darah. Waktu diturunkan dari kayu salib, kemudian murid-muridnya membawa ke kuburan, ternyata dalam perjalanan ke kuburan, Yesus siuman karena dia hanya pingsan begitu. Lalu dia masuk ke Yerusalem, kemudian dia ketemu dengan Maria Magdalena, lalu mereka menikah. Lalu mereka tinggal di Afrika. Ceritanya tentang swoon teori ini. Teori pingsan. Tuhan Yesus tidak mati, dia hanya pingsan, dia siuman lagi, berkeluarga sama Maria Magdalena, punya keturunan. Inilah yang menjadi dasar film Da Vinci Code. Saudara pernah nonton itu? Yang cukup menggemparkan itu. Jadi cerita yang ngawur ini ya, dibuat film, banyak orang yang percaya, saudara-saudara. Saudara, Kristus mati pada hari Jumat Agung di atas kayu salib. Kita peringati waktu yang lalu. Tetapi dia dikubur, pada waktu dia dikubur, dia bangkit dari kematian. Ini suatu fakta yang secara historis bisa dibuktikan. Kenapa? Saudara, kebangkitan Kristus itu banyak disaksikan. Ada perempuan pagi-pagi datang, Maria Magdalena ya. Lihat Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitannya. Lalu Kristus yang bangkit dari kematian juga itu disaksikan oleh perempuan-perempuan yang lain. Datang ke kuburan, kuburan sudah kosong, ketemu dengan orang yang begitu mengkilat, bercahaya mukanya, yaitu Kristus yang bangkit dari kematian dengan tubuh kemuliaannya. Lalu saudara-saudara, ada Petrus juga mendapati kuburan telah kosong. Lalu ada lagi murid-murid yang lain yang begitu banyak. Yesus menampakkan diri kepada Paulus, kemudian menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos, saudara-saudara, dengan tubuh kemuliaannya, saudara-saudara. Dan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, saudara-saudara, banyak orang yang menyaksikan begitu. Ribuan orang menyaksikan kebangkitan Kristus. Dia mati tapi dia bangkit dari kematian. Termasuk nas yang kita baca tadi itu, saudara-saudara. Pada waktu dua murid ini, Kleopas dan temannya, sudah terjadi huru-hara di Yerusalem. Yesus sudah mati, disalibkan. Mereka kehilangan harapan. Lalu Kleopas dan temannya ini pulang ke Emmaus, saudara-saudara. Mereka berjalan ke Emmaus, lalu di tengah jalan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ini nats yang kita baca tadi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, terkait nats dan tema ya, Yesus yang bangkit itu, ya Yesus yang sudah menyatakan diri kepada Kleopas dan murid yang satu, artinya tema yang diberikan sudah tergenapi. Kita akan merenungkan dua hal pagi ini. Yang pertama, saudara, sudah tergenapi. Yesus bangkit menyertai kita. Saudara-saudara ya, Yesus bangkit menyertai kita, itu sudah tergenapi. Saudara-saudara, dalam nats yang kita baca tadi itu, khususnya di ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29, saudara-saudara, juga konteks dekatnya. Kita menyaksikan pada waktu Yesus ditangkap, semua murid kocar-kacir. Ya, termasuk Kleopas dan temannya ini. Semua murid kehilangan harapan. Semua murid kehilangan seorang pimpinan. Semua murid
kehilangan guru yang mereka saksikan sendiri. Mengajari mereka, meneguhkan iman mereka, menguatkan mereka, menolong mereka, membuat mujizat. Air menjadi anggur. Mereka menyaksikan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Lalu saudara-saudara, mereka juga menyaksikan orang yang mati hanya dikatakan bangkit, talitakum bangkit, dan orang yang buta melihat, bisa melihat, saudara-saudara. Tapi guru mereka itu yang mereka ikuti, mereka puja-puji, mereka sembah, mereka terkagum-kagum dengan pengajaran dan mujizatnya yang dia lakukan. Pada hari Jumat ditangkap, kemudian disalibkan dan mati. Mereka mengalami keputusasaan. Saudara-saudara, kira-kira seperti itu. Orang yang berharap kepada seseorang, tiba-tiba orang itu pergi. Itu betapa menyedihkan, sakit, putus asa. Nggak ada lagi pegangan hidup, saudara-saudara. Itu yang dialami oleh murid-murid, termasuk Kleopas dan temannya ini, saudara-saudara. Mereka gelisah, mereka ketakutan, nanti ditangkap lalu akan disalibkan lagi seperti Kristus oleh kerajaan tentara Romawi, saudara-saudara. Maka di tengah-tengah keputusasaan itu, 2 murid ini, yang lain sudah kocar-kacir, saudara-saudara. Yang 2 murid ini kembali pulang kampung saja, saudara. Sudah tadinya mau dirikan kerajaannya Allah di dunia ini oleh Kristus, ternyata Yesus sudah mati, kita pulang kampung aja. Nah, waktu mereka jalan menuju ke Emmaus, saudara-saudara, Alkitab menerangkan atau menjelaskan. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dengan segala kemuliaannya, dengan kemuliaan tubuh kebangkitannya. Dan ngobrol dengan mereka, saudara-saudara. Saudara-saudara, sambil jalan, sambil ngobrol, dikatakan dalam nats-nats sebelumnya, mereka berbicara tentang Yesus juga itu yang mati, dinubuatkan para nabi, saudara-saudara. Tetapi mereka tidak sadar, mereka tidak tahu, mereka tidak melihat bahwa dialah Kristus yang mati dan bangkit dari kematian. Di ayat tadi kita baca, ada yang menghalangi mata mereka, saudara-saudara. Ya, apakah yang menghalangi mata mereka, saudara-saudara? Banyak penafsir mengatakan mata jasmani ini memang terhalang. Kedua, mata batin, mata hati, mata rohani, mata pikiran dan mata hati mereka juga terhalang, saudara-saudara. Terhalang oleh apa? Saudara-saudara, saya sepakat dan setuju dengan banyak penafsir, terhalang dengan ketidakpercayaan. Terhalang dengan rasa duka yang paling dalam, saudara-saudara. Kadang-kadang orang kalau duka paling dalam itu, sudah nggak tahu, ternyata teman kelasku datang. Melayat misalnya begitu. Besok baru cerita, aku di dekat kamu. Masa sih? Aku nggak lihat. Aku di dekat kamu. Saking terlalu berdukanya, saudara-saudara. Sama dengan yang murid-murid seperti itu. Kedukaan yang begitu dalam, kemudian ketidakpercayaan juga tentang kebangkitan Kristus, menutupi mata jasmani dan mata rohani mereka. Sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mata rohani mereka menjadi begitu buta. Karena tidak lagi percaya Yesus yang mati, bangkit dari kematian. Ini sama dengan siapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, Thomas. Murid-murid sudah bilang kepada Thomas, Tuhan sudah bangkit, kami sudah lihat Tuhan Yesus. Enggak percaya. Iya benar, kami sudah berjumpa dengan dia sudah bangkit dari kematian. Thomas bilang, sebelum aku melihat, aku enggak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang paku di tangannya, aku tidak percaya. Jadi saudara-saudara, Thomas ingin bukti. Lihat kalau ia benar, percaya. Kemudian mengalami, kalau aku cucukkan jariku ke lubang paku bekas di tangan dia, baru aku percaya. Jadi dia mau percaya setelah melihat, dia mau percaya setelah mengalami, merasakan. Saudara, inilah yang dialami oleh Kleopas juga pada waktu itu. Saudara-saudara, iman Thomas ini apakah betul seperti itu imannya? Lihat baru percaya, mengalami baru percaya, mencucukkan ada bukti baru percaya. Lalu Tuhan Yesus, kita tahu ceritanya ya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Lalu Tuhan Yesus bilang satu kalimat apa yang menjadi dasar iman kita sebetulnya sebagai orang percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, sekarang kita tidak melihat namun percaya, itu jauh lebih penting. Ketimbang minta bukti, ketimbang ada nggak Tuhan itu. Kalau perlu saya mau lihat dulu Tuhan itu. Kalau saya ada bukti mau lihat Tuhan itu. Saudara, kalau iman kita begini ya, iman masih seperti anak kecil sebetulnya ya. Iman yang mau cari bukti. Saudara, kalau kita mau minta bukti, aku mau lihat Tuhan dulu.
Nah sekarang Tuhan mau turun atau kita mau naik? Kira-kira, saudara sudah siap naik sekarang kalau dipanggil Tuhan? Kamu mau bukti? Pak Andreas, saya mau bukti, mau lihat Tuhan, ayo mau naik sekarang. Nah kan begitu. Saudara, iman bukan enggak perlu bukti. Makanya Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, saya harapkan kita ini iring Tuhan ini jangan, Tuhan kamu ada kalau sakit saya sembuh. Ini seperti Thomas, mau bukti. Saudara, sebetulnya kita tidak usah minta, kalau Tuhan mau sembuhkan kamu, dalam nama Yesus pasti sembuh. Ya begitu ya. Tapi kalau kamu dalam sakit, yakin juga Tuhan menyertai engkau. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Sama dengan Kleopas dan murid ini. Tuhan sudah bersama dengan mereka, tapi mereka dibutakan oleh ketidakpercayaan. Itu yang pertama. Sudah ada Tuhan Yesus, sudah bersama dengan mereka, tapi mereka tidak melihat. Jangan-jangan kita juga jadi orang Kristen begitu. Sudah lama iring Tuhan, Tuhan Yesus hadir selalu dalam kehidupan kita. Di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di tengah gereja, di dalam perjalanan. Tapi kok kita masih mencari-cari, di mana sih Tuhan itu? Kok Tuhan tidak menyertai aku? Padahal sudah bersama-sama dengan kita. Maka ketidakpercayaan itu ya yang membuat kita seperti itu. Saudara beriman, yakin teguh bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Dia Allah yang hidup, dia bangkit dari kematian. Dia menyertai kita selama-lamanya sampai kita jumpa dengan dia. Dalam air matamu, dalam pergumulanmu, Tuhan Yesus ada di sana. Mana dia? Dengan mata iman kita yakini bahwa dia hadir bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara, di situ dikatakan kekurang seriusan mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama, orang-orang yang sedang berjalan di Emmaus itu, Kleopas dan temannya itu tadi karena ketidakpercayaan. Yang kedua, karena mereka kurang mengenal siapa Yesus Kristus itu. Saudara-saudara, saya harap kita juga harus mengenal Yesus begitu dalam. Jangan hanya tahu saja. Beda tahu dan kenal ya, saudara ya. Kalau tahu, oh Andreas saya tahu, orang Manado sama dengan saya. Tapi kenal lebih dalam siapa istrinya, kerjanya apa, sudah menikah ya? Oh belum ya, cepat-cepat kalau begitu. Saya sudah ngomong di mimbar ini masalahnya ya. Nah pulang ini langsung tunangan, yang nikah aja besok, kita diundang semua begitu. Hah? Bulan Juni, besok aja, terlalu lama Juninya. Ya Andreas, oke lah ya. Tadi sampai di mana? Bulan Juni kita mau diundang. Oke, saya mau khotbah tentang pernikahan saja sekarang. Ya, pasti istrinya sekarang pacarnya, bakal istrinya itu mereka saling mengenal. Itu namanya kenal sampai kedalaman. Kebiasaannya ya suami istri begitu ya. Kebiasaannya suaminya ngorok mungkin, istrinya juga bawel. Kenal betul gitu. Di gereja alim banget, tapi di rumah belum turun di mobil atau masih di pagar, sampai sore begitu. Ya sudah kita balik ke gereja lagi biar diem, kan begitu. Nah, ini namanya kenal, bukan tahu. Saudara, Tuhan Yesus mau kita kenal dia lebih dalam, bukan tahu tok gitu. Oh, sekolah minggu gurunya cerita tentang Tuhan Yesus, itu tahu tok. Kenal adalah mengalami dia dalam kehidupan kita. Artinya terima dia sebagai juru selamat. Nggak peduli kamu berapa puluh tahun jadi orang Kristen. Kalau kamu belum terima dia sebagai juru selamat pribadimu, belum mengenal secara pribadi, saya yakin kamu Kristen KTP. Ya, nggak menjamin aku dari sekolah minggu, remaja ke gereja, pemuda juga ke gereja, ikut kebaktian umum, nikah juga dengan orang Kristen, taat ke gereja. Tidak peduli seperti itu saudara-saudara. Itu namanya tahu. Sampai mengenal Yesus adalah menerima dia sebagai juru selamat. Tuhan dan Raja atas hidupku. Kita mengalami keselamatan secara pribadi, baru betul-betul itu mengenal. Nah orang-orang ini sudah murid Tuhan, tapi tidak mengenal Kristus yang sudah bersama dengan mereka. Yang ketiga saudara, kenapa mata mereka dibutakan dan tidak mengetahui dan mengenal siapa dia yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Yaitu saudara-saudara, motivasi mereka ikut Tuhan salah. Ya, waktu itu menggebu-gebu ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka yakin Yesus akan mendirikan kerajaannya di bumi secara politik. Wah, kalau Yesus jadi penguasa raja di Israel, lah paling kita jadi perdana menteri lah. Atau paling kita ini menguasai satu daerah sebagai bupati, sebagai gubernur dan lain sebagainya. Jadi mereka iring Tuhan itu dibutakan dengan mereka mau hanya secara politis saja mengikut Tuhan. Artinya hanya mau berkat saja dari Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Itu membutakan mata mereka. Saudara-saudara, saya harap kita menjadi orang Kristen jangan mau
fungsionalnya Tuhan Yesus itu bagiku apa? Oh dia penyembuh, oh dia pemberi berkat. Enggak salah, itu fungsionalnya, fungsinya apa? Tapi harus ke pribadinya. Ini paling penting, saudara-saudara. Mengenal pribadi Yesus, mengalami pribadi Yesus. Kemudian saudara-saudara, pribadi Yesus juga itu adalah pribadi yang membuat motivasi kita itu menjadi murni di dalam mengiring Tuhan. Diberkati, puji Tuhan. Tidak diberkati, tetap setia iring Tuhan. Dan saya tidak yakin Tuhan tidak berkati kita. Kita saja yang buta dengan berkat-berkat tiap hari yang Tuhan berikan. Tuhan tetap memberkati kita dalam hal apapun. Cuman kita aja yang kayaknya Tuhan tidak sertai saya. Seperti dua orang ini. Tidak kenal Tuhan Yesus, padahal mereka sedang jalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang bersama dengan mereka. Saya kok nggak diberkati Tuhan ya? Mana Tuhan itu? Padahal dengan mereka, saudara-saudara. Berapa seringnya kita orang Kristen begitu? Tuhan Yesus sudah bersama-sama, masih mempertanyakan dia. Di mana Tuhan ya? Di mana Tuhan ya? Nah saudara-saudara, ingat Kleopas dan murid ini. Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, walaupun mereka buta secara mata rohani, walaupun mereka motivasinya salah mengiring Tuhan waktu itu, walaupun mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi, tapi yang jelas di jalan Emmaus itu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, kadang-kala kita memang ya serong sedikit. Kita mungkin mempertanyakan Tuhan, kenapa kok aku tidak diberkati? Kenapa kok aku sakit tidak sembuh-sembuh? Kenapa kok usahaku ya Tuhan sudah mulai merosot lagi, saudara-saudara? Di mana engkau? Saudara, Yesus tetap bersama-sama dengan engkau. Dia menyertai kita selama-lamanya, saudara. Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita memikirkan ini, melihat ini, saudara, makanya ketika engkau mungkin usahamu sedang surut, toko tidak maju-maju, yakinlah ada Kristus bersama di sana. Ya, ketika engkau dalam kesulitan, ada pergumulan, ada masalah, yakinlah Yesus ada di sana. Sama seperti Kleopas ini. Mereka kok tidak kenal Yesus, tidak tahu sudah berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara-saudara, Yesus ada menyertai kita selama-lamanya. Bukan 1-2 hari, selama-lamanya dia menyertai kita. Lalu saudara, yang kedua yang kita akan renungkan adalah sudah tergenapi, Yesus Kristus bangkit dan kobarkan kita jadi saksinya. Saudara-saudara, dalam nas yang kita baca tadi khususnya ayat 30 dan sampai 32, saudara-saudara. Di situ jelas sekali Tuhan menceritakan tentang percakapan mereka dengan Tuhan Yesus di tengah jalan atau di jalan menuju ke Emmaus. Lalu mereka tiba-tiba terbukalah mata mereka. Pada waktu mereka sudah masuk di dalam rumah, mengadakan perjamuan, Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka, mereka mengadakan perjamuan dan terbukalah mata mereka. Mereka baru mengenal dan tahu dia Kristus yang mati dan bangkit dari kematian. Saudara-saudara, tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang di tengah-tengah mereka. Ini maknanya apa? Saudara, maknanya mereka adalah mereka diubahkan oleh Tuhan. Perjamuan bersama dengan Tuhan, kedekatan mereka diubahkan oleh Tuhan. Begitu sekejap diubahkan Tuhan. Mereka sadar ini Kristus Yesus yang mati dan bangkit dari kematian. Saudara-saudara, diubahkan dan mereka mau diubahkan oleh Tuhan. Saudara, seberapa banyak kita yang hadir mau diubahkan oleh Tuhan? Kadang-kala yang tadi ketidakpercayaan kita diubahkan, percaya saja, saudara. Bagian kita percaya saja, bagian Tuhan dia bertindak atas iman dan percayamu kepada dia. Bagian kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bagian Tuhan bertindak atas seluruh hidupmu. Bagian kita iring Tuhan, bukan karena berkat yang kita mau peroleh dari dia, bukan. Iring Tuhan kepada pribadi dia itu yang paling penting. Maka berkat-berkat dia akan curahkan bagi kita semuanya. Saudara-saudara, dia diubahkan. Kleopas dan murid yang satu ini, dia tidak disebutkan namanya, saya tidak berani berspekulasi untuk mengatakan dia istrinya Kleopas, bukan. Atau murid yang bernama ini, bukan, karena Alkitab tidak mencatat itu. Maka Kleopas dan teman muridnya yang satu diubahkan oleh Tuhan. Mereka mau diubahkan oleh Tuhan. Maka Tuhan memberkati mereka. Lalu yang kedua, mereka dikobarkan oleh Tuhan. Wah, setelah kenal Yesus Kristus menampakkan diri, mereka kemudian berkobar-kobar dengan begitu semangat. Dari Emmaus kembali ke Yerusalem kurang lebih
7 mil dikatakan di situ, 7 mil berarti 11 kilometer. Kalau jalan kaki pada waktu itu 4 jam kurang lebih. Mereka kembali ke Yerusalem untuk apa? Berkobar-kobar, mau menyaksikan, memberitakan, mengkumandangkan, memproklamirkan Kristus sudah bangkit. Jadi di sepanjang jalan itu dari Emmaus pergi ke tempat yang satu, ke kampung yang satu, ke kampung yang satu. Selama 4 jam perjalanan sampai ke Yerusalem. Mereka terus beritakan, Yesus sudah bangkit, Kristus sudah bangkit. Dia mati tapi bangkit dari kematian. Maka itu kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Mereka dikobarkan, memberitakan Injil, memberitakan kasih setia Tuhan di dalam memelihara, menjaga, menopang, dan memberkati kehidupan mereka. Nah saudara-saudara, kemudian mereka juga punya harapan. Ya, ketika sampai di Yerusalem, mereka beritakan tentang Kristus yang bangkit dari kematian. Mereka beritakan Injil kerajaan surga. Mereka juga punya harapan. Harapannya apa? Harapannya satu waktu kelak mereka akan jumpa bersama-sama Tuhan di dalam kehidupan yang abadi. Nah ini penting sekali saudara-saudara ya. Iman yang teguh, pelayanan, berkat Tuhan melimpah, kita tetap setia melayani Tuhan dan setia sampai akhir. Itulah harapan kita semua. Kita setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang pada hari parousia. Atau sampai kita jumpa dengan Tuhan. Biarlah iman kita tetap setia mengiring Dia. Saudara-saudara, saya akan akhiri khotbah saya ini dengan sebuah contoh ya, ilustrasi. Saya pakai Andreas saja ya. Ya Andreas, kamu sudah pernah ke Amerika belum? Satu kali. Ke mana? Pennsylvania. Ah, ini pas banget ya. Tahun berapa itu? Baru ya, kurang lebih 8 tahun yang lalu, 7-8 tahun. Pennsylvania, Philadelphia ya. Nah, dari New York ke Philadelphia atau Pennsylvania itu berapa jam kira-kira? Bandara di New York. 2 jam. Lebih ya. 3 jam kurang lebih. Kita jangan hitung-hitungan begini sampai makan siang kita masalah jam. 1 jam, 2 jam, mungkin 1 jam 2 menit. Jangan begitu, kira-kira aja, jangan dimenitin begitu. Oke Andre, kira-kira 3 jam. Wah ini ada cerita nih, Andre pas ke sana ya. Wah Pennsylvania, Philadelphia, wah senang banget. Berapa lama di sana? Berapa? Saya pikir 7 tahun. Cepat benar 7 hari. 7 hari toh. Hah? Oh retreat, hebat ya. GKMI Bandung retreat ke Pennsylvania. Amin Bapak Ibu. Dikasih gratis oleh majelis. Gimana Pak, boleh ya? 1 orang berapa kamu pergi? US dollar atau rupiah berapa 1 orang? Ini harus kasih tahu, karena majelis akan persiapkan sekitar 200-300 jemaat ya Pak ya. Ya kurang lebih 2M lah Pak ya. Ya berdoa janji iman semua, tagih lagi ke mereka gak apa-apa. Oke, si Andre ke Pennsylvania, dia pergi ya. Mau balik ke Indonesia. Karena sudah 7 bulan di sana, tadi 7 hari. Karena ini ilustrasi saya panjang-panjangin gak apa-apa. 7 bulan di sana. Wah aku ingin balik ke Indonesia ini. Karena bulan Juni aku mau nikah ini. Betul ya? Oke. Tanggal 3 Juni, oke. Semua jemaat diundang, ya. Harus siap-siap berapa porsi itu, oke. Balik si Andre ke New York, John F. Kennedy Airport, mau sampai ke sana. Mbak, aku mau ke Indonesia ini. Wah, pesawatmu delay 3 jam. Waduh, 3 jam delay ya. Jadi belum bisa. Ini biasa, kamu emang ambil Lion Air kali ya? Makanya suka delay. Oh ya sudah, delay kamu tunggu saja 3 jam. Si Andre mau pulang ke Pennsylvania 3 jam, balik 3 jam, 6 jam. Ya sudah saya di bandara aja ini. Bandara keliling, bandara terbesar di dunia saudara-saudara, John F. Kennedy Airport di New York. Wah si Andre walaupun 7 bulan di sana ya ilustrasi ya, dia kaget ini, modern banget begitu ya. Keliling, dilihat baru 15 menit. Gimana ini, belum lah masih lama. Masih 15 menit lagi. Jadi masih ada 2 jam setengah, delay 3 jam. Gimana habisin 2 jam setengah ini? Sudah keliling ke airport. Dia ketemu dengan mesin pinter. Andre baca, smart machine. Ketentuannya, masa sih? Ini mesin pinter. Dia tahu dan dia kenal siapa kamu. Masukkan koin.
Oke, Andre penasaran. Masih lama ini, masih 2 jam. Masukkan koin. Tang. Nama Andre. Asal Indonesia, tinggal di Bandung, daerah Kopo. Kaget, dia kenal saya. Masa mesin ini kenal saya? Aduh, penasaran, ini Amerika canggih banget begitu. Lalu Andre tinggalkan mesin itu, dia masukin koin. Andre pergi beli topi, kacamata hitam. Wah, ngider bandara, ngider beli jas yang lebih besar. Masa mesin masih kenal aku sih? Nggak mungkin. Dia datang lagi ke mesin, masukin koin. Nama Andre, asal Indonesia, tinggal di Kopo. Ya, nanti bulan Juni akan menikah. Kaget. Mesin kok bisa tahu? Pinter sekali ini mesin ini. Masa sih begitu enggak percaya aku. Udah, saya keliling lagi. Dia cari kacamata hitam, kemudian bawa koper, handbag, semua dia tutupin pakai topi lebar, keliling-keliling bandara. Lalu datang lagi ke mesin itu. Masa sehebatnya Amerika, masa punya mesin masih kenal aku ini. Kacamata hitam, pakai masker, kayak koboi lah ya. Kayak di Indian, pakai topi lebar, pakai jaket panjang, masukin koin. Nama Andre, asal Indonesia, Bandung Kopo. Nanti bulan Juni akan menikah. Hanya pesawatmu yang mau ke Indonesia sudah terbang 1 jam yang lalu. Masa sih? Pergi ke resepsionis. Yang Lion Air sudah berangkat, bro. Sudah 1 jam lalu. Kamu dipanggil ngapa-ngapain? Ternyata dia muter-muter sudah 4 jam lebih. Ya. Nah, saudara-saudara, kita hidup di dunia ini hanya singkat. Sebentar Tuhan datang. Jangan kita urusin yang tete bengek itu, pakai kacamata, lain sebagainya begitu ya. Terlalu banyak urus hal-hal yang bersifat duniawi. Aku tidak larang itu, bukan itu poinku. Tapi mari kita siapkan iman kita, seimbangkan itu saudara. Bekerja ada Tuhan di sana. Sibuk sesibuk apapun, kita punya harapan Tuhan Yesus akan datang kembali mendapati kita setia adanya. Ini paling penting. Dia bangkit, hidup selama-lamanya, sudah naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Dia akan menemui kita setia adanya. Repot boleh, jangan sampai kesibukan dunia ini menutupi mata rohani kita. Ya, seperti Andre tadi ditutupi oleh kesibukan, enggak tahu pesawatnya sudah pergi. Jangan sampai Tuhan datang, kita tidak setia. Setialah sampai akhir. Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kita. Supaya waktu dia datang, dia tahu dan dia mendapati kita setia adanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menguatkan iman dan meneguhkan kita semuanya. Mari kita berdoa untuk firman yang baru diberitakan. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang kami boleh dengarkan. Firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan iman kami. Terkadang kami di dunia ini ada banyak pergumulan oleh karena ketidakpercayaan kami. Oleh karena motivasi kami mungkin yang mengiring Tuhan. Oleh karena kurang pengenalan kami akan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Walaupun di atas segalanya Engkau setia menyertai kami. Bahkan setia sampai akhir Engkau ada bersama dengan kami. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Yang sakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah mereka di rumah sakit atau di rumah, Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Mereka jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau Allah sumber berkat, sanggup memberkati mereka. Baik mereka sedang tidur, berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Pergumulan apapun yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan hadir melawat mereka. Tuhan selalu menyertai mereka di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa juga, biarlah kami mau bertekad, kami mau setia mengiring Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Atau sampai kami jumpa dengan Tuhan, Engkau mendapati kami setia adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teguhkan iman kami selalu, kuatkan kami senantiasa ya Tuhan, supaya kami boleh tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih firman-Mu, menguatkan iman kami semuanya, meneguhkan kami semuanya. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami sudah menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih hambanya yang sudah melayani firman Tuhan bagi kita hari ini. Ya, puji Tuhan. Kita akan membawa doa kita kepada Tuhan lewat doa syafaat pagi hari ini. Ku datang padamu Yesus.
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang kami agungkan, yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ramli ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami semua yang sudah mendengar Tuhan, kami semakin mengenal pribadi-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Karena ketika kami mengenal Engkau ya Tuhan, kami mengalami perubahan di dalam kehidupan kami, baik cara pandang kami Tuhan. Dan kami semakin berkobar-kobar semangat kami Tuhan Yesus untuk tetap setia kepada Tuhan dan mau melayani Engkau ya Bapa selagi ada waktu dan kesempatan ya Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan dengan kebangkitan-Mu. Kami memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami hanya sementara di dunia ini Bapa, tetapi Engkau sudah menyediakan yang terbaik, bahkan kehidupan kekal yang akan kami raih nantinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Ramli dalam pelayanannya, dalam keluarganya juga ya Tuhan, supaya Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa, boleh menyampaikan isi hati-Mu dan boleh banyak jiwa-jiwa yang dibawa bertobat kepada Tuhan Yesus, percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami yang saat ini sedang melayani di gereja baptis ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu itu Tuhan, untuk boleh menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada di gereja baptis. Terus Tuhan, Engkau berkarya dalam kehidupan Bapak Gembala kami beserta Ibu dan Anya ya Tuhan, biar keluarga ini juga boleh menjadi keluarga teladan bagi kami jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Biar dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan juga saat ini kami mau berdoa syafaat ya Tuhan, untuk kami seluruh jemaat Tuhan. Engkau yang lebih tahu apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan, itu yang membuat kami Tuhan terus bersemangat, dan kami tidak lagi ya Tuhan memiliki pemikiran yang bukan daripada Tuhan, tapi pemikiran kami sudah diubahkan seperti pikiran Kristus, hati kami diubahkan seperti hati Kristus, sehingga kami kuat menjalani kehidupan ini walaupun banyak persoalan pergumulan ya Tuhan, karena kami tahu lewat persoalan itu ya Tuhan, iman kami semakin dikuatkan. Ajar kami terus berharap dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup buka jalan bagi kami ketika mungkin ada jalan buntu ya Bapa. Engkaulah yang membukakan pintu-pintu berkat bagi kami. Kami juga sebagai orang tua ya Tuhan, supaya Tuhan mampukan untuk mendidik anak-anak kami, dan yang kami ya Tuhan bekerja melayani juga Tuhan Kau berkati, supaya apa yang kami kerjakan Tuhan boleh berhasil. Dan kami juga diberkati oleh Tuhan, dan ada kemampuan bagi kami untuk menyekolahkan anak-anak kami Tuhan, dan kebutuhan kami Tuhan Yesus secara rohani maupun jasmani boleh tercukupi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak-anak kami, berikanlah kepada mereka roh takut akan Tuhan, baik di dalam pergaulan mereka, di dalam sekolah mereka. Anak-anak kami yang masih sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi Tuhan, Engkau yang menjamah melawat anak-anak kami ini Tuhan, mereka sebagai generasi penerus di zaman yang akan datang, supaya mereka benar-benar takut akan Engkau ya Bapa, karena awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan, supaya anak-anak kami juga Tuhan boleh menghormati orang tua, menghormati gurunya ya Tuhan Yesus. Kami merindukan Tuhan supaya anak-anak kami boleh berhasil mengenal Tuhan dan berhasil juga di dalam kehidupan mereka. Baik anak-anak kami Tuhan yang merindukan pasangan hidupnya, bagi yang sudah cukup umur untuk bernikah ya Tuhan, biarlah Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, Engkau yang memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi mereka ketika mereka melamar ya Tuhan, supaya ada respon dari tempat dimanapun mereka Tuhan melamar, sehingga mereka bisa diterima untuk bekerja ya Tuhan. Bagi yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya Tuhan, untuk pendidikan mereka, biarlah mereka terus bersemangat ya Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiran mereka, supaya mereka juga boleh mencapai apa yang diinginkan hati mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami atau jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh,
dimanapun mereka berada saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Engkau yang menjamah melawat mereka, menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, supaya mereka tidak putus asa, baik keluarga yang mendampingi juga Tuhan. Kau berikan mereka damai sejahtera, sukacita, semangat yang baru untuk mereka boleh merawat orang tua ataupun siapapun anggota keluarga yang sedang membutuhkan pertolongan dan perawatan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemerintahan kami, biarlah Tuhan juga yang melawat pemerintah kami dari pusat sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang selalu bekerja menjamah melawat semuanya Tuhan umat-Mu, baik bangsa kami ya Tuhan yang mempersiapkan untuk pemilihan umum di tahun 2024 ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau taruhkan di hati kami semua ketika nanti tiba saatnya untuk mengadakan pemilu, supaya kami tidak salah pilih, tetapi biarlah Tuhan yang menentukan siapapun yang menjadi presiden kami. Itulah orang yang terbaik dari Tuhan yang akan membawa bangsa kami kepada keadaan yang lebih baik lagi, dan kami bisa tetap dijamin kebebasan untuk beribadah di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semuanya. Bagi saudara-saudara kami yang akan merayakan Lebaran ya Tuhan, kami rindu Tuhan juga yang menjamah melawat mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, janji firman-Mu bahwa setiap lutut bertelus, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah mujizat Tuhan terus dinyatakan bagi kehidupan kami semua. Lindungi saudara-saudara kami yang mungkin akan mengadakan perjalanan baik keluar kota atau kemanapun, supaya dijauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi, baik nanti ibadah siang ya Tuhan. Engkau yang mengurapi dan memberkati mereka, para penatua dan diaken Tuhan. Jadikan mereka terus sehati, sepikiran di dalam Engkau untuk melakukan tugas pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup menyempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan Pak Haryono. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan ikrar komitmen pemuritan kita bersama-sama. Mohon untuk ditampilkan di layar. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saatnya kita akan membawa korban syukur dan persembahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang yang bertugas untuk boleh maju ke depan.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan izinkan boleh kami membawa korban syukur dan persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan yang kudus, mulialah Engkau, dan semua apa yang kami sudah bawa hari ini menjadi persembahan kami di hadapan Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Terimalah semua persembahan umat-Mu hari ini, kuduskanlah ini supaya ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di GKMI Bandung. Nama Tuhan saja dimuliakan dan kami sungguh bersyukur karena Tuhan pasti memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya persilahkan untuk mengumpulkan persembahan. Selanjutnya saya persilahkan juga majelis untuk menyampaikan warta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Ada ya, semua jemaat yang setia. Yang pertama-tama, segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Bandung mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Ramli Lumintang pada pagi ibadah pertama dan ibadah kedua hari ini. Makasih Pak untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Lalu yang selanjutnya, saat ini Bapak Pendeta Elfren Sitompul sedang melayani di Gereja Baptis Indonesia, Jalan Bakti, Bandung. Mohon dukungan doa dan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, terima kasih kepada keluarga Penatua Agus Rianto atas persembahan yang diberikan berupa 7 jam dinding dan 5 pewangi ruangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu masa Raya Paskah diinformasikan kembali bagi Bapak Ibu yang membawa celengan. Aksi puasa masa Raya Paskah dapat dikumpulkan di depan mimbar. Di tempat ini ya, bisa. Itu ada satu yang belum, yang masih ada. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lain yang masih ketinggalan di rumah bisa dikumpulkan di tempat ini. Lalu yang selanjutnya, pemahaman Alkitab untuk bulan April hanya akan diadakan 1 kali saja, yaitu tanggal 19 April jam 6:30 sampai jam 9 malam. Temanya Yakub Bapa Bangsa Israel. Tempat di gereja PA ini terbuka untuk umum. Semua boleh ikut. Silahkan menghadiri supaya kita boleh benar-benar mengerti akan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Lalu Paskah Komisi Anak dan PPA Pelangi Pemulihan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 16 April 2023 pukul 12:30 12.30 dengan dress code baju bergambar superhero atau baju profesi. Ditunggu kehadirannya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak atau cucu usia sekolah minggu bisa mengingatkan kembali untuk boleh berkumpul di tempat ini jam 12.30 akan merayakan Paskah. Lalu dari Komisi Diakonia, pembagian nasi kotak telah selesai dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin ya, 15 April. Terima kasih untuk jemaat GKMI Bandung yang sudah ikut berpartisipasi. Berikut dokumentasinya. Ya. Ini dilaksanakan 2 kali, tanggal 8 dan tanggal 15. Terima kasih untuk pelayanannya, ibu-ibu semua dan bapak-bapak serta youth yang membantu untuk membagikan. Lalu ibadah komisi senior diadakan pada hari Senin 17 April besok pagi pukul 10 sampai 12 bertempat di gereja. Sharing firman oleh Bapak Danu. Dress code-nya pria kemeja putih dan celana hitam, kemudian dress code wanita kebaya dan jari. Ya, ini dalam rangka Hari Kartini.
Kami undang kehadiran Bapak Ibu yang sudah berusia 50 tahun ke atas untuk hadir dalam ibadah senior. Dan yang terakhir untuk yang berulang tahun, pada pagi hari ini yang berulang tahun Pak Haryonoko yang ada di depannya 16 Agustus. Selamat ulang tahun ya Pak, Tuhan memberkati. Lalu besok pagi Bapak Adrian, Saudara Adrian Gamaliel, lalu kemudian tanggal 19 Bapak Erikson Samosir, lalu tanggal 20 Ibu Devina Narita Kartini Manurung, Saudara Bima Putra Gugias, lalu Saudara Betty Nurhayati Hasibuan, dan Saudara Apriliani Nababan. Kemudian tanggal 22 Ibu Chung Vici atau Ibu Acen. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sebentar ibadah kita akan diakhiri dalam doa dan berkat oleh hambanya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua berkata, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih Allah Bapa yang maha sempurna, keselamatan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, pertolongan, mujizat daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara semuanya mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagungkan. Silakan duduk, bersatu dulu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.